وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أشهد أن أن محمدا محمدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun anda berada, salam persaudaraan dari Aceh, salam Ane Nangro, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam akal sehat. Sahabat sekalian, kemarin saya ada buat sebuah video tentang mediator atau bahayanya mediumisasi, sahabat ya. Jadi ternyata ada orang yang terasa tersinggung, sahabat ya, tersinggung ketika saya bahas tentang masalah mediator. Kemudian beliau tersebut ini mengambil hujah bahwa itu perbedaan pendapat seperti itu ya. Kemudian salah satunya mengambil hujahnya bahwa ada seorang dokter Indra Permana, katanya murid Syekh bin Halimah, bahkan dia biasa-biasa saja kok melakukannya ya. Jadi seolah-olah menggiring opini bahwa Dr. Indra ini murid Syekh Abdurrauf bin Halimah, kemudian yang dari Perancis itu kalau nggak salah ya. Kemudian menggiring opini seolah-olah Dr. Indra melakukan mediator juga seperti itu. Nah, perlu sahabat ketahui, saya sudah kenal lumayan lama dengan Dr. Indra, bahkan kami bisa dikatakan adalah sudah sahabatan seperti itu ya. Dan banyak metode-metode beliau yang saya minta izin untuk melakukan ruqyah dengan metode beliau. Tapi perlu diketahui bahwa beliau sebenarnya tidak melakukan mediumisasi. Nah, dan beliau itu bukan murid secara resmi Syekh bin Halimah seperti itu ya. Jadi agar supaya menjawab pembahasan ini juga jangan tertuduh seolah-olah Dr. Indra juga melakukan mediumisasi atau menyediakan mediator. Sangat jauh saya lihat video-video Dr. Indra itu beda dengan Syekh Abdurrauf bin Halimah ya. Beda ya. Maka agar ini tidak terkesan fitnah ataupun apalah seperti itu ya. Walaupun ada satu atau ada oknum yang menggiring opini seolah-olah Dr. Indra melakukan mediumisasi, maka saya coba telepon beliau secara langsung dan saya tanyakan perkara ini. Apakah benar beliau ini murid sah Syekh Abdurrauf bin Halimah ini? Apakah benar beliau melakukan mediumisasi? Nah, makanya saya telepon langsung, kita tabayun langsung, kita tanyakan secara langsung, dan kita minta izin, dan sudah saya minta izin bahwa video ini untuk di-upload di channel saya ini, insyaallah. Ayo mari kita saksikan insyaallah ya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa jumpa dengan antum nih walaupun dengan offline ini. Alhamdulillah. Ya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah masih sehat. Allah berikan kemudahan kesehatan. Ini Dokter Indra. Jadi kan ana buat sedikit edukasi di YouTube tentang masalah mediator, ya kan? Mediator. Jadi anak buat mediator, dia mediumisasi tentang masalah bahayanya mediumisasi dan hukum haramnya, begitu kan? Kemudian ada yang chat di situ, kemudian mengambil hujah bahwa antum muridnya Syekh bin Halimah, kemudian antum pun tidak mempermasalahkan itu gitu misalnya. Dengan kata lain, mungkin dia mau menggiring opini bahwa antum juga melakukan mediator seperti itu. Jadi
menurut antum sendiri gimana tentang masalah mediator dan apa betul antum sendiri memang murid Syekh bin Halimah atau bagaimana? Kalau tentang itu sudah saya jelaskan di YouTube saya, Ustaz. Dan rukyah saya juga transparan kan dari awal sampai akhir. Silakan dilihat sendiri. Oh gitu ya. Yang saya rukyah itu mediator atau pasien. Saya lihat orang-orang ini. Tentang saya dengan Syekh bin Halimah juga saya sudah jelaskan. Saya sudah, kalau misalnya ya udah saya jelaskan di sini aja ya, karena Ustaz Ali bertanya. Jadi gini, awalnya ketika saya belajar rukyah itu sekitar tahun 2013, ketika saya bertugas di sebuah desa, saya mendapati ada pasien yang kesurupan, dan waktu itu saya tidak tahu bagaimana cara membantunya. Karena saya tinggal di rumah dinas dokter itu kan, masyarakat minta bantuan saya, katanya anaknya kejang. Ketika saya sampai di sana, yang saya lihat itu bukan kejang, tapi kesurupan. Nah pada saat itu, setelah saya pulang, saya mengevaluasi diri dan saya merasa bodoh. Karena saya pikir saya ini muslim, saya hafal beberapa surah, beberapa ayat, tapi ketika berhadapan dengan hal seperti itu saya bingung harus bagaimana. Nah setelah itu saya belajar. Saya ikutlah pelatihan rukyah lokal yang ada di Pontianak waktu itu. Kemudian saya membeli buku rukyah Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Nah di buku itu saya melihat beliau itu memberi penekanan bahwa apabila pasien yang dirukyah itu kesurupan, berusaha untuk mendakwahkan kepada Islam terlebih dahulu. Lalu beliau buatlah beberapa contoh dialog beliau dengan orang kesurupan itu kan. Nah tapi karena itu di buku saya hanya sebatas membaca, lalu suatu hari qadarullah saya menemukan video yang waktu itu saya lihat adalah Syekh bin Halimah. Walaupun dengan cara yang berbeda, saya pelajari bagaimana teknik menginterogasi jin, bagaimana cara berdialog dengannya supaya dia mau diajak masuk Islam, dan bagaimana ayat-ayat yang digunakan. Nah, pada saat itu saya mengadopsi caranya. Lalu di video itu juga saya jelaskan. Saya akui, saya belajar teknik bagaimana pendekatan kepada. Afwan Zat. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan ketika Ana menjelaskan tentang masalah itu, jadi orang-orang ini seolah-olah mengambil hujah. Nah, itu Dokter Indra aja buat seperti itu katanya. Itu. Jadi yang Ana pahami kan dokter kan nggak pernah melakukan mediumisasi kan begitu. Iya. Ya. Begitu. Ya, saya rasa itu sudah terjawab dengan sendirinya kalau orang melihat. Saya pun dulu kan dikira begitu. Saya lanjutkan sebentar ya yang tadi ya. Ya. Jadi sampailah suatu hari saya menghubungi Syekh bin Halimah, yang pada saat itu saya tujuannya meminta izin. Saya katakan kepada beliau, saya mau izin memakai ayat-ayat yang digunakan, kemudian bagaimana tata cara pendekatan kepada orang yang kesurupan itu supaya jin itu mau diajak masuk Islam. Nah di situ di website beliau itu beliau menjelaskan kalau beliau merekrut murid gitulah ya istilahnya. Jadi kalau misalnya gini Ustadz, kalau saya mau jadi murid dan diakui sebagai murid, bagaimana caranya? Nah, kata beliau, Anda harus ikut 3 pelatihan. Yang pertama pelatihan ruqyah, yang kedua pelatihan bekam, yang ketiga pelatihan psikoterapi. Nah, setelah melakukan pelatihan nanti ada ujiannya. Kalau Anda lulus ujian, Anda akan mendapatkan sertifikat semacam diploma gitu katanya. Anda akan, jadi secara resmi saya menjadi murid beliau dan akan dimasukkan dalam list
murid yang ada di websitenya. Pada saat itu saya pikir begini, saya rasa saya hanya ingin menjadi peruqyah saja dan mengamalkan ruqyah saja untuk bekam dan psikoterapi yang beliau tawarkan itu saya tidak berminat. Saya pikir saya sudah cukuplah menjadi dokter dan ilmu ruqyah yang saya amalkan itu sekedarnya saja gitu sekali. Ya pada saat itu kan rasanya sudah cukuplah untuk sekedar membantu kalau ada orang yang punya gangguan non medis gitu ya. Sehingga kalau saya apalagi dengan situasi seperti itu saya bisa. Nah, jadi kalau saya ini dikatakan murid beliau, maka tidak. Secara resmi tidak. Dan saya pun tidak berani mengklaim diri saya ini adalah murid beliau. Tapi kalau dikatakan Dr. Indra kan sedikit banyak mengambil tata cara beliau meruqyah. Kalau itu iya. Silakan lihat sendiri bagaimana ruqyah saya kan ada kemiripan di situ. Betul. Di video itu dijelaskan. Saya jelaskan di video klarifikasi itu bahwa saya tidak menyetujui semua yang beliau lakukan. Betul. Itu yang saya katakan. Nah, saya tidak menyetujui semua yang beliau katakan, semua yang beliau lakukan. Saya hanya bicara sebatas itu di media ya, Ustaz Ali. Karena itu bagian dari ya boleh dibilang adab lah dalam sosial media. Kalau memang orang mau klarifikasi silakan tanya saya langsung. Apa sih maksud Dr. Indra mengatakan tidak setuju sepenuhnya dengan Syekh bin Halimah kayak gitu. Nah, jadi kalau orang mengatakan saya begini begitu ya silakan saja, itu asumsi mereka dan semua bisa dibuktikan. Video ruqyah saya sudah ada semua di YouTube dan tata caranya juga seperti itu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, ini Dr. Indra, ada yang sebahagian melegalkan minimalisasi dan segala macamnya atasnamakan Dr. Indra. Itu Dr. Indra murid langsungnya Syekh bin Halimah itu, ataupun walaupun tidak mengakui kan begitu juga katanya. Jadi mengambil hujah dari antum aja buat minimalisasi kayak gitu katanya sih. Itu gimana? Ya itu kan kembali lagi ke perkataan orang kan, orang bisa berkata apa saja. Misalnya ada orang berkata ke saya, Ustaz Ali, Dr. Indra tuh ruqyahnya pakai mediator. Ustaz Ali kan bisa lihat langsung ruqyah saya bagaimana. Ya, itulah yang saya tahu nggak mediator, sama sekali tidak ada mediator. Itu ya. Berarti itu dokter ya. Karena ada yang mengambil hujah bahwa antum muridnya Syekh bin Halimah, kemudian caranya nggak jauh beda, tapi intinya dalam bidang mediator Dr. Indra tidak melakukannya. Insyaallah begitu ya. Klarifikasi aja ini. Ya. Iya Allah. Dan ada yang tahu. Dan kalau ada yang mengatakan, saya tidak tahu ya, sebelum pernah baca komen seperti itu. Kalau ada yang mengatakan kata Dr. Indra mediumisasi ruqyah menggunakan mediator itu dibenarkan, saya rasa saya tidak pernah mengatakan itu. Oh ya. Siap. Jazakallah khair. Ini informasi sangat penting karena ini ada beberapa orang yang mengira seperti itu, bahkan menjadikan hujah itu gitu. Jadi Dok, kalau suara ini ataupun ini anak angkat ke YouTube bisa nggak? Izin nggak? Klarifikasi antum. Boleh ya? Silakan. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Itu saja. Ini sini udah dekat maghrib nih. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.